Renungan kita Mazmur 103 ayat 7 sampai 14. Saya baca dalam gubahan yang saya sudah siapkan, berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Tidak dilakukannya pada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya pada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kasih setianya setinggi langit. Ia mengasihi kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, lintas iman, seiman, lintas agama, seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya sapa semuanya sebagai saudara dalam kemanusiaan. Apa yang Anda bayangkan tentang keadilan, kasih sayang, penyayang, pengasih, berlimpah kasih yang seringkali kita sebut sebagai itu sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Dan kita belajar untuk melakukan apa yang merupakan sifat-sifat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Itu keinginan kita. Dan ketika kita mau melakukan seperti itu, kelemahan kita sebagai manusia membuat kita tidak seutuhnya mampu melaksanakan apa yang disebut keadilan, kasih, penyayang, kesetiaan, ataupun banyak hal yang kita sebut sebagai itu sifat-sifat Tuhan, itu sifat-sifat Allah yang patut dan wajib kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan kita. Katakanlah seperti itu. Nah, itu juga pergumulan pemazmur pada masa lalu. Ternyata ia merasakan bahwa kalau dihitung atau dilihat dari keterbatasan sebagai manusia yang diungkapkan sebagai bagaikan bunga yang diterbangkan angin, hilang, lenyap, atau bagaikan rumput ataupun kesementaraan hidup dari manusia, keterbatasan manusia, kelemahan daging, kelemahan kemanusiaan, maka sebetulnya manusia tidak layak disebut umat milik Tuhan. Namun Tuhan tahu persis apa kelemahan manusia itu, sehingga dikatakan di sini bahwa tidak dilakukan setimpal dengan dosa kita. Kita sering melakukan pelanggaran dan tidak taat, tapi Tuhan tidak memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudara, dengan keyakinan itulah coba sekarang kita hidup dalam konteks kekinian, dalam keterbatasan, di dalam kelemahan kita sebagai manusia, di dalam kemanusiaan kita terlalu banyak hal yang kita langgar, kita tidak taat, kita tidak tunduk, kita tidak setia terhadap apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kita tidak mendapatkan hukuman seperti pelanggaran atau seperti kelakuan kita yang lama atau bersalah tersebut. Tapi kita perhatikan bahwa ternyata Tuhan begitu sayang pada kita, berkasih pada kita. Lalu
jika kita sudah mendapatkan perhatian, kasih sayang, pengampunan dari Tuhan, bagaimana kita aplikasikan itu dalam hidup keseharian, hidup sehari-hari? Bagaimana sikap kita terhadap sesama umat, sesama saudara yang seiman, tidak seiman, atau sesama saudara, atau di orang-orang di sekitar kita? Seringkali amarah, ketidaksukaan, benci, dendam itu ada dan tersimpan rapi di lemari arsip hati kita. Padahal kita sudah mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh pengampunan, panjang sabar. Ternyata kita sendirilah tidak membiarkan Tuhan membuka pintu hatiku untuk mengambil keluar rasa tidak suka, dendam, kebencian, amarah, dan banyak hal yang buruk yang tersimpan di laci-laci lemari kita. Kita menyimpan itu sebagai arsip yang kelabu, dan kita menyimpan itu sebagai sesuatu yang bisa saja pada masanya akan merusak hidup dan kehidupan kita. Sayang bukan? Ketika kita berhadapan dengan Tuhan yang panjang sabar, kita diampuni, kita mendapatkan pengampunan. Namun ketika kita berhadapan dengan sesama manusia, pengampunan dari Tuhan itu kita letakkan di antrean paling belakang atau di laci paling bawah, dan kita tidak gunakan itu ketika kita berhadapan dengan sesama kita dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Terpulang pada Anda sekalian, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah penyayang pengasih, Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih, maka sebagai umat kepunyaan Allah, umat kepunyaan Tuhan, yuk kita bersama-sama lakukan seperti apa maunya Tuhan pada kita. Kita bisa sebut seperti Bapa sayang kepada anak-anak, demikian juga Tuhan sayang kepada kita. Oh, betapa besar kasih setia Tuhan pada kita, betapa sayangnya Dia pada kita. Namun kita sendiri tidak aplikasikan sayangnya Tuhan kepada kita, kepada untuk sesama. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, kembali kami belajar tentang apa makna pengampunan dari Tuhan kepada kami. Pimpin kami dan berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami juga melakukan seperti yang telah Tuhan lakukan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah sembahyang dan permohonan kami. Amin.